Salam damai sejahtera, semua saudara yang saya kasihi. Saya percaya kesetiaan yang saudara berikan dan pertaruhkan bagi Yesus Kristus Allah Bapa tidak akan pernah kembali sia-sia. Saudara, mari kita lihat kitab Yehezkiel 12 ayat 2 sampai dengan 3. Ayat 2, Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ayat 3, maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Saudara, Yehezkiel adalah seorang nabi yang sangat bergaul dengan Allah, dan firman Tuhan ini merupakan nubuatan-nubuatan yang Allah sampaikan kepada Yehezkiel, dan Allah sendiri membuat nama Yehezkiel sebagai lambang pembuangan Israel. Karena pada saat itu Yehezkiel memang berada di tengah-tengah kaum Israel, saudara, sebagai orang-orang buangan yang akan pergi ke negeri pembuangan, yaitu Babel, negeri orang Kasdim. Dan mereka tidak akan pernah melihat negeri ini. Artinya mereka semua akan mati di negeri ini dan sama sekali tidak dapat menikmati negeri ini. Maka dikatakan pada ayat yang kedua, bangsa Israel adalah sebagai bangsa pemberontak. Mereka memberontak melawan Allah. Mereka melawan ketetapan-ketetapan Allah. Sehingga dikatakan mereka melihat, tapi sebenarnya mereka tidak melihat. Mereka buta dan mereka mendengar perintah Allah, tapi sebenarnya mereka tidak mendengar. Mereka seperti tuli, saudara. Maksud saya di sini mereka adalah orang-orang yang tuli rohani. Saudara, Allah izinkan bangsa Israel berada di negeri pembuangan karena Allah sangat berharap mereka semua dapat berubah dan insaf serta sadar bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Tapi ternyata mereka tetap tidak menyadarinya, bahkan pada akhirnya mereka semua mati di negeri tersebut. Dan kata-kata ini melekat dan sangat cocok bila disandingkan kepada orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, maka Tuhan akan memuntahkannya. Dan walaupun mereka telah mendengar firman Tuhan setiap hari, tetap saja mereka seperti masuk telinga kiri lalu keluar telinga kanan. Walaupun mereka sudah mendengar kesaksian hidup dari para saksi Kristus, dari orang-orang yang mengalami Tuhan, tetap saja mereka degil dan tidak melakukan dan menghidupi firman Tuhan tersebut. Jadi saya mengambil kesimpulan, jika seseorang belum waktunya mengalami akil balik secara rohani, mereka seperti stuck, macet, berdiri di tempat, bahkan tidak bergerak, saudara. Mereka kaku, sulit untuk diubahkan. Mereka tidak maju ataupun mundur. Mereka tidak bisa menyerap dan menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Harusnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana harus berjalan dengan Tuhan? Mereka benar-benar seperti terjebak pada suatu keadaan. Di situ-situ saja. Mereka tidak mau berubah. Dan inilah yang terjadi pada manusia zaman modern ini, saudara. Mereka menganggap mereka beragama Kristen, jadi patut ke gereja setiap minggu. That's it. Jadi betul-betul hanya karena status religinya saja Kristen. Dan hanya berhenti di situ saja. Mereka pergi ke gereja bukan karena mencintai Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Love yang mendalam di dalam hati mereka kepada Yesus betul-betul tidak ada. Inilah yang dinamakan Kristen agamawi, saudara. Bertuhan hanya karena status agama saja. Dan saya akan memberikan satu ilustrasi, yaitu sama dengan seseorang yang memutuskan untuk pacaran dengan pasangannya. Karena ia dijodohkan oleh kedua orang tuanya, jadi ia lakukan hanya demi menyenangkan orang tuanya, karena ia tidak mau mengecewakan orang tuanya. Dan apa yang terjadi jika hubungan itu diteruskan ke jenjang yang lebih dalam, saudara? Ya akan menjadi suatu hubungan yang dingin, toksik, tidak ada feel-nya. Karena dilakukan terpaksa, bukan atas dasar cinta.
Dan jika diteruskan ke jenjang pernikahan pun akan hambar dan mudah retak, saudara. Begitupun seseorang yang mengikuti Yesus, jika tidak didasari love yang mendalam dengan Yesus, maka ia akan rentan, mudah tergoda, pondasinya tidak kuat, mudah terseret arus dunia. Iblis mudah menggoda dan membawa kepada lembah dosa. Begitupun saya, saudara, saya pun dahulu pernah mengalami hal tersebut. Ketika saya melakukan hal yang bersifat rohani, katakanlah saya melakukan ibadah setiap minggu, hal itu saya lakukan hanya sebagai sebuah rutinitas dan menjadi tugas saya yang harus saya lakukan. Karena saya menganggap saya adalah seorang yang beragama, jadi saya harus ke gereja seminggu sekali. Tetapi setelah keluar dari gereja pun saya tidak mengusahakan untuk memahami Tuhan lebih dalam, dan juga tidak ada sebuah usaha untuk hidup melekat dan intim dengan Tuhan atau berusaha menjalin relasi dengan Tuhan yang lebih dalam. Dan mengapa tidak bisa, saudara? Karena pada saat itu saya sibuk merawat anak-anak saya dan tidak ada orang yang mengajarkan saya. Tetapi karena saya ada berdoa bahwa saya rindu untuk meneruskan karya penyelamatan Yesus, dan hal ini saya selalu sebutkan dalam setiap doa-doa saya ketika saya sudah menikah. Puji Tuhan, ternyata doa saya dijawab oleh Tuhan, saudara. Dan mulailah perlahan-lahan Tuhan menuntun saya, dan saya menemukan apa yang saya perlukan bagi pertumbuhan rohani saya. Saya benar-benar menemukan wajah Yesus dan Allah Bapa seiring pergumulan hidup yang saya alami. Saya bertemu Tuhan dan Tuhan yang mengajarkan saya langsung, dan perlahan-lahan saya semakin mengerti bagaimana saya harus puasa, worship, bagaimana saya harus berdoa syafaat, bagaimana saya harus memahami firman Tuhan. Semuanya by proses, saudara. Dan saya baru mengerti. Seiring berjalannya waktu, ternyata Tuhan menginginkan dan merancang yang lain di dalam hidup saya. Apa yang terjadi sampai saat ini dan apa yang saya terima benar-benar tidak pernah saya pikirkan, dan Tuhan memberi yang tidak pernah saya duga, saudara, dan di luar nalar saya. Ya, karena Allah saudara dan saya adalah benar-benar Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh misteri. Dia pencipta alam semesta ini. Dia tidak dapat diselami oleh pikiran, kemampuan, dan kepintaran manusia, saudara. Dan hal inilah yang saya mau bagikan kepada saudara semua, di mana Allah memberikan saya sesuatu yang bernilai, berharga, dan saya tidak pernah memikirkan sebelumnya. Saudara, ada 3 hal yang akan saya bahas di sini sesuai dengan topik saya, yaitu yang pertama, urapan Nabi Musa yang saya terima dan fungsinya. Yang kedua, urapan Nabi Elia yang saya terima dan fungsinya. Dan yang ketiga, Allah Bapa mengutus malaikat Mikael datang kepada saya. Saya akan bahas yang pertama, saudara, yaitu urapan Nabi Musa yang saya terima dan fungsinya. Saudara, perlu mengetahuinya bahwa Allah Bapa mempercayakan dan memberikan urapan Nabi Musa ini kepada saya, guna dapat membawa seluruh bangsa di dunia untuk mengalami suatu transformasi besar, saudara, yaitu mengalami suatu terobosan iman yang signifikan dengan beralihnya dari kuasa kegelapan atau berhala yang telah mengikat seluruh bangsa di dunia, menjadi berpindah mengikuti Yesus Kristus Allah Bapa dengan sungguh-sungguh, sehingga mengalami suatu kebangkitan rohani yang luar biasa di seluruh dunia, karena mereka melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan nyata. Dan saudara, ini merupakan proyek penyelamatan kekal Allah Bapa bagi seluruh umat manusia di dunia. Jika dikatakan sebagai proyek penyelamatan kekal manusia, berarti kaitannya memang untuk misi penyelamatan manusia, agar terbebas dan terlepas dari ancaman kebinasaan api neraka kekal. Saudara, seorang manusia yang terikat dan terbelenggu roh, jiwa, dan tubuhnya tidak akan mungkin mengalami terobosan iman. Dan jangankan bicara mengalami terobosan iman, mereka hanya diminta untuk mengandalkan Tuhan saja. Ketika menghadapi sebuah masalah, itu saja sulit dan gak mampu melakukannya. Karena mereka menyukai yang instan, cepat, tapi ujungnya menderita dan maut mengintai mereka. Dan inilah yang disukai oleh mereka, orang-orang dunia, saudara.
Mengapa? Karena mereka tidak mengerti. Iblis atau Lucifer menyembunyikan pengetahuan yang seharusnya mereka terima, tetapi mereka tidak menerimanya karena pengetahuan itu tidak sampai kepada telinga mereka. Tetapi dalam hal ini, mereka pun tidak sepenuhnya bisa disalahkan, ya karena pemimpinnya pun tidak mengetahui dan mengerti, atau tidak menerima pengetahuan tersebut. Bahkan pemimpinnya pun ada yang terlibat kuasa gelap atau perdukunan, sehingga membuat Allah Bapa sedih melihat perkembangan kerohanian di dunia ini, khususnya Kristen. Dan kita tidak usah melihat di luar Kristen dulu, saudara. Terlalu jauh. Kita lihat di dalam internal Kristen dulu, apa yang telah terjadi. Allah tidak bangga Anda memiliki gedung yang megah, yang mewah, yang terkesan wah, tapi jika didapati keadaan iman jemaatnya rapuh, sukacita yang semu, sementara sukacita yang palsu, dan jemaatnya tidak memiliki wawasan yang luas dalam hal kerohanian. Ditambah lagi mereka tidak mengerti bagaimana cara kerja iblis, dan pengetahuan mereka tidak sampai. Mungkin mereka bisa mengajar, tetapi jika tidak benar-benar mengalami Tuhan, maka pengaruh atau dampaknya kepada jemaat tidak akan terasa dan terimpartasi, karena pemimpinnya hanya menguasai kulit luarnya saja, atau pengetahuan secara teologia saja. Dalam artian, pemimpinnya tidak mengalami Tuhan secara langsung. Kita lihat sebagai contoh pada zaman rasul-rasul saja. Rasul Petrus dalam memimpin jemaat bukan ijazahnya yang dilihat, saudara. Dan Rasul Petrus tidak memiliki ijazah pada masa itu. Tetapi Rasul Petrus penuh dengan urapan dan dipenuhi oleh Roh Allah. Dan hal ini tidak bisa dipandang remeh, saudara. Dan ini sangat berbahaya. Jika seorang pemimpin tidak mau benar-benar bertobat dan tidak menyadari kesalahan mereka. Dan jemaat hanya dibuat terlena, seakan-akan sudah puas dan bahagia hanya dengan ke gereja seminggu sekali untuk melakukan ibadah. Jemaat seperti tertutup mata rohaninya, dan ini menjadi masalah besar, saudara. Bukankah harapan jemaat adalah mereka bisa rapture ketika kedatangan Yesus kali kedua di awan-awan kemuliaan? Dan jemaat harus siap menyambut kedatangan Sang Mempelai, yaitu Yesus Kristus. Siap di sini adalah siap dalam hal iman, bukan materi, saudara. Jemaat harus memiliki pengetahuan iman yang baik dan sangat baik. Dan bukan berarti memiliki iman, tapi Anda tidak memiliki berkat materi alias miskin. Bukan seperti itu konsep pemahaman saudara. Sudah pasti jika saudara memiliki iman, secara otomatis kebajikan dan kemurahan akan mengikuti saudara. Berkat jasmani pasti memenuhi hidup saudara. Karena Tuhan pasti memelihara hidup saudara. Karena doa-doa saudara sampai kepada telinga Tuhan dan berkat-berkat Tuhan pun pasti akan sampai kepada tangan saudara. Mengapa bisa sampai? Ya karena tidak dapat dicuri oleh iblis dari tangan saudara melalui perdukunan atau orang-orang yang terlibat dan melibatkan diri dalam perdukunan. Karena iman saudara yang teguh, kuat, tidak mudah goyah. Dan mata rohani saudara pun menjadi terbuka. Saudara menjadi mampu untuk hidup kudus dan inilah yang dinamakan kepekaan saudara. Saudara secara otomatis akan menerima roh kepekaan itu. Nabi palsu atau Nabi Baal tidak bisa mengikat dan membelenggu saudara lagi. Saudara menjadi merdeka. Perhatikan orang-orang di sekitar Anda, dan ini bisa terjadi jika Anda adalah orang-orang yang benar-benar smart dan dipenuhi oleh Roh Allah. Urapan Nabi Musa adalah urapan atau kuasa yang bekerja secara ajaib, amazing, dan dipenuhi dengan mujizat-mujizat. Allah Bapa telah mencurahkan dan memberikan urapan Nabi Musa ini kepada saya. Dan saudara perlu ketahui bahwa arti dari urapan itu sebenarnya sama artinya dengan kuasa. Dengan kuasa tersebut, saya dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sakit apa saja, saudara? Pastinya semua penyakit dalam dan luar. Penyakit luar seperti bermacam-macam penyakit kulit, ya seperti eksim, kusta, kanker kulit, cantengan kronis, kulit seperti sisik ikan, panu kronis, alergi kronis, dan lain-lainnya. Kita melihat Musa. Musa dahulu dapat menyembuhkan sakit kusta yang ada pada tangannya. Musa dengan tongkatnya dapat membelah laut Tebrau.
Tentunya mujizat ini dapat terjadi karena iman Musa, saudara. Tetapi perlu saudara semua ketahui, jauh sebelum hal itu terjadi, tentunya Allah telah mendidik dan melatih serta memperlengkapi Musa terlebih dahulu, sebelum Musa membelah laut Teberau dengan tongkatnya. Saudara, kita melihat bagaimana iman Musa yang terus dibentuk oleh Allah, di mana ketika Musa harus menghadapi Firaun, Raja Mesir yang mengeraskan hatinya, dan tidak mengizinkan Musa untuk membawa bangsa Israel untuk pergi ke padang gurun, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan selama 3 hari perjalanan lamanya. Dan saudara, Allah memang sengaja mengeraskan hati Firaun pada saat itu. Mengapa? Karena Allah ingin menyatakan kemuliaan dan kuasanya kepada Firaun dan bangsa Mesir. Bukankah iman Musa semakin kuat dan luar biasa ketika Musa melihat Allah menurunkan tula demi tula di Mesir? Dan sampai 10 tula Allah nyatakan bagi Mesir dan Firaun. Dan setelah tula ke-10 terjadi, semua anak sulung di Mesir mati, termasuk anak sulung Firaun juga mati, beserta hewan yang sulung juga mati. Barulah Firaun mengizinkan Musa membawa bangsa Israel untuk pergi berdoa dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di padang gurun. Dan saya percaya, saudara, iman Musa semakin berkilau dan semakin kuat, luar biasa setelah melihat kuasa Allah yang begitu dahsyat dan nyata. Dan terlebih lagi, saudara, Allah tahu bahwa setelah 10 tula ini, Musa harus melakukan mujizat yang lebih besar lagi, yaitu membelah laut Teberau dengan tongkatnya untuk menyeberangkan bangsa Israel dari kejaran Firaun dan pasukan tentaranya. Saudara, Musa telah bekerja sangat baik dan setia bagi Allah. Musa sangat taat, saudara. Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sekalipun pada saat pembebasan tersebut, bangsa Israel harus berjalan berputar-putar selama 40 tahun untuk menuju kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan itu tidak mudah bagi seorang Musa, saudara. Tentunya banyak suka dan dukanya. Musa harus benar-benar sabar. Musa harus benar-benar mendengar suara Allah. Dan Musa harus selalu waspada dan siap siaga, berjaga-jaga pada setiap wilayah yang dilalui oleh Musa dan bangsa Israel. Mengapa? Karena iblis terus kirimkan musuh-musuh kepada bangsa Israel untuk menghalangi perjalanan mereka agar tidak sampai kepada tanah perjanjian tersebut. Saudara, pada saat itu sangat diperlukan sekali ketekunan dan kesabaran serta iman yang tahan uji bagi seorang Musa, yaitu ketika menghadapi sikap-sikap bangsa Israel yang tegar tengkuk, degil, sering mengeluh, tidak taat, dan menyembah berhala. Maka jangan heran, hampir 1 generasi semuanya mati, saudara. Ya mungkin karena penyakit yang menyerang mereka, karena mereka tidak hidup kudus di mata Allah. Dan bukankah tugas Musa sangat berat pada saat itu? Tetapi karena Musa peka mendengar suara Allah, semua berjalan baik. Sekalipun Musa tidak sampai kepada tanah perjanjian dan harus digantikan oleh Yosua. Jadi Allah itu bekerja step demi step, saudara, di dalam membimbing iman anaknya. Allah tidak langsung memperhadapkan masalah-masalah yang besar kepada anaknya. Tetapi Allah perkenalkan dengan masalah-masalah yang biasa-biasa dulu, baru meningkat kepada masalah-masalah yang lebih besar. Begitulah cara Allah Bapa mendidik anak-anaknya. Karena Allah kita adalah Allah yang bekerja sempurna, saudara. Mengapa manusia dunia masih meragukan kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah Bapa? Saya beritahu, semua manusia harus mengakui dan percaya kepada Kristus Yesus terlebih dahulu, baru bisa datang dan bertemu dengan Allah Bapa. Bukankah Yesus katakan di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 adalah, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman Tuhan ini mutlak, saudara, pasti digenapi oleh Allah Bapa. Dan firman Tuhan ini mengandung sebuah janji Allah kepada manusia. Artinya, saudara semua harus percaya, taat dan setia kepada Yesus Kristus terlebih dahulu. Barulah saudara bisa berjumpa dengan Allah Bapa. Dan ini mutlak, tidak bisa diubah dan ditawar-tawar lagi, saudara.
firman ini ya dan amin. Kita ambil contoh. Ketika saudara ingin bertemu dengan seseorang, katakanlah presiden. Kan nggak mungkin saudara langsung bisa menemui presiden tersebut. Pasti saudara harus bertemu dengan utusannya atau wakilnya terlebih dahulu. Itu pun kalau saudara memenuhi syarat, baru di ACC. Tapi jika saudara tidak memenuhi syarat, maka presiden tidak berkenan, maka saudara nggak akan di ACC atau diizinkan bertemu. Kira-kira begitu ya saudara mengaplikasikan firman Tuhan pada Yohanes 14 ayat 6 ini. Dan saya akan kembali kepada topik semula. Jadi saudara, melalui urapan Nabi Musa yang diberikan kepada saya ini, berfungsi untuk membebaskan seluruh bangsa di dunia dari kuasa kegelapan atau Lucifer, agar mengalami terobosan iman dan terjadi suatu transformasi besar. Terjadi hujan pertobatan yang luar biasa untuk menuju kepada hidup yang berkemenangan dan kemuliaan Yesus Kristus Allah Bapa benar-benar dinyatakan di seluruh dunia. Sehingga semua umat di dunia menjadi mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Mereka mengerti bagaimana harus melangkah kepada Yesus Kristus. Mereka mengerti bagaimana harus berjalan bersama Yesus. Mereka mengerti arti berserah. Karena berserah dengan pasrah berbeda ya saudara. Pasrah sifatnya pasif dan negatif. Percaya kepada Kristus tetapi belum tentu mau melakukan perintahnya. Sedangkan berserah sifatnya positif dan lebih objektif. Selain ia percaya kepada Kristus, ia mampu buktikan kepercayaan dan kesetiaannya itu dengan tetap melakukan semua perintah Tuhan yang berlaku. Dan ini adalah ciri seseorang yang memegang komitmen kepada Tuhan, saudara. Dan ia mampu dan mau menyerahkan seluruh persoalan hidupnya kepada Tuhan dan melibatkan Yesus pada setiap persoalan hidupnya. Dan bagaimana cara melibatkan Yesus itu? Ya, dengan praise and worship. Membaca Alkitab, memahami dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam setiap hari, dan doa syafaat. Saudara, urapan Nabi Musa ini selain berfungsi untuk menyembuhkan orang sakit, juga memberkati pekerjaan dan perusahaan, agar perusahaan tersebut diberkati oleh Tuhan dan bebas dari serangan-serangan ilmu hitam atau ilmu perdukunan. Artinya perusahaan tersebut benar-benar dalam perlindungan Tuhan, saudara. Memang saudara, pada tanggal 16 Oktober 2006, tepatnya pukul 10 malam, Allah Bapa berfirman kepada saya, yaitu, "Akulah Tuhan Allahmu, wartakan Injilku kepada setiap orang. Jika kamu berhasil, maka kamu menjadi penyembah yang setia dan menjadi hamba-Ku." Lalu Allah berfirman lagi, "Akulah Tuhan Allahmu, jika kamu tetap setia kepadaku, maka kamu akan diberi karunia menyembuhkan orang sakit." Lalu Allah berfirman lagi, "Mengapa aku memberikanmu ujian? Karena aku mau menguji kesetiaanmu kepadaku sampai akhir nanti. Dan kamu harus tetap berjaga-jaga. Jangan kamu terperangkap dalam godaan setan." Saudara, Allah Bapa juga minta saya untuk menyampaikan kepada saudara semua, dan firman Tuhan ini Allah sudah berikan pada tahun 2006, yaitu, janganlah mengingini milik orang lain. Jadi kalau dikatakan mengingini milik orang lain, ya apa saja? Bisa saja seseorang mengingini harta orang lain yang bukan miliknya, lalu memakai cara-cara dunia yang tidak baik. Saudara mungkin mengingini istri orang lain, mengingini suami orang lain, atau mengingini bisnis orang lain dengan cara merebut dan memakai cara-cara yang tidak baik dan tidak berkenan bagi Tuhan. Dan saya pun imannya semakin terbentuk dan berkilau setelah saya melihat dan menerima mujizat demi mujizat di dalam hidup saya, saudara. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari sakit kanker leher rahim, stroke, ginjal, asam lambung, kanker kulit, kanker mulut, kanker darah atau leukemia, kanker tulang. Saya juga disembuhkan dari kanker kelenjar getah bening, kanker usus, osteoporosis, jantung, dan saya sudah merasakan hampir semua penyakit, saudara. Dan Tuhan sembuhkan saya tanpa saya mengkonsumsi obat-obatan apapun. Jadi dari awal tahun 2006 sampai dengan sekarang, saya tidak pernah mengkonsumsi obat-obat lagi apabila saya sakit. Dan Tuhan melarang saya menggunakan obat. Saya harus mengandalkan kuasa Tuhan yang telah Allah Bapa berikan kepada saya. Saya harus andalkan mujizatnya. Dan Allah Bapa memberikan firman Tuhan ini kepada saya
yaitu, letakkanlah kekuatanmu ke dasar laut dan tinggikanlah kuasaku setinggi langit. Melalui firman Tuhan ini, Allah Bapa meminta saya untuk tidak mengandalkan kekuatan saya di dalam menghadapi masalah apapun, tetapi saya harus mengandalkan kuasa Allah yang dahsyat itu, agar kuasa Allah Bapa benar-benar ditinggikan, diagungkan, sehingga nama Yesus Allah Bapa benar-benar dimuliakan. Dan setelah saya menerima urapan Nabi Musa ini melalui suatu penglihatan, Musa benar-benar mengunjungi saya, saudara. Dan Musa memberikan tangannya untuk bersalaman dengan saya. Lalu saya pun memberikan tangan kanan saya, dan saya bersalaman. Dan Musa katakan, "Selamat ya." Lalu saya membalas dan saya mengucapkan terima kasih kepada Musa. Wow, saya sangat bahagia pada saat itu, saudara. Saya seperti mendapat support dan kekuatan iman yang lebih pada saat itu. Saya seperti disemangati oleh Musa pada saat itu. Dan ini adalah sebuah tanda yang Allah Bapa berikan kepada saya, bahwa saya telah lolos ujian di dalam menerima urapan Nabi Musa ini. Saudara, memang ada seorang hamba Tuhan yang telah menubuatkan saya bahwa saya akan melihat kemuliaan Tuhan yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Ya, ternyata kemuliaan itu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Terlalu amazing buat saya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi, saudara. Bagaimana luar biasanya Allah Bapa itu. Saudara, Allah Bapa ingin menyatakan dirinya, Dia satu-satunya Allah yang dahsyat kuasanya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang hidup, yang melampaui segala akal budi pekerti manusia di dunia ini. Allah ingin menyatakan dirinya. Dia Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Dia sang penyembuh, Dia dokter di atas segala dokter, Dia terhormat, Dia sempurna, Dia mulia, Dia agung, Dia tersohor, Dia kekal selamanya, Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan akhir bagi kita semua. Jadi saudara, ketika saya sampai di titik di mana saya benar-benar dewasa secara rohani, mengerti kehendak Bapa yang mengutus saya untuk menjalankan misi dan visinya, Allah perlahan-lahan melepas saya dan saya berusaha untuk melaksanakan sepenuhnya seluruh tanggung jawab yang Allah berikan kepada saya demi memperluas kerajaan Allah di dunia ini, sampai di mana saya benar-benar menjadi saluran berkat bagi banyak orang di dunia. Dan kemuliaan Yesus Kristus Allah Bapa benar-benar dinyatakan bagi dunia ini, sehingga dunia bisa melihat bagaimana dahsyatnya kuasa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang hidup. Dan kembali kepada topik, saya akan bahas poin kedua, saudara, yaitu saya menerima urapan Nabi Elia dan fungsinya. Saudara, Allah Bapa memberikan saya urapan Nabi Elia ini adalah untuk melawan nabi-nabi Baal dan nabi palsu di seluruh dunia, saudara. Dan siapakah Nabi Baal itu, saudara? Nabi Baal adalah orang-orang yang menyakiti hati Tuhan, yang memberikan hidupnya untuk menyembah berhala, menyembah iblis, dan mereka adalah dukun-dukun dan paranormal, saudara. Sebenarnya Nabi Baal hampir sama dengan nabi palsu, ya. Hanya yang membedakan, Nabi Baal kliennya adalah orang-orang dunia dan prakteknya di rumah-rumah, dan dia ngaku sebagai orang pintar atau dukun. Tetapi kalau nabi palsu mengaku sebagai hamba Tuhan, kliennya adalah jemaat Tuhan, dan prakteknya di gereja-gereja. Dan mereka menyamar seperti malaikat Tuhan. Mereka seperti serigala berbulu domba. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Di dalamnya ada kebohongan, ada kemunafikan, dan ada kebejatan moral. Seorang hamba Tuhan yang mengaku memiliki kuasa dari Yesus, maka hamba Tuhan tersebut harus bisa menceritakan perjalanan rohaninya bersama Tuhan dan mempertanggungjawabkan kuasa yang ia miliki tersebut. Bagaimana Yesus memproses dia? Saudara, kita melihat seorang Nabi Elia yang hidup karena mukjizat. Bagaimana Allah memelihara Elia di Sungai Krit dengan mengirimkan Elia roti dan daging melalui burung-burung gagak yang diperintahkan Allah untuk memberi makan Elia. Dan mengapa, saudara, Elia harus tinggal di tepi Sungai Krit? Karena kekeringan melanda negeri itu dan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Dan Elia harus minum dari sungai itu. Kita melihat perbuatan Allah yang begitu dahsyat, saudara. Sampai-sampai burung gagak pun bisa bekerja bagi Allah.
Saudara bisa melihat lagi bagaimana Elia melawan 450 Nabi Baal dengan menantang Nabi-Nabi Baal untuk turunkan api dari langit. Tetapi tidak berhasil sekalipun mereka sudah menore-nore tubuhnya dengan pedang dan tombak. Tetapi justru melalui doa Elia, maka turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran dan materi-materi yang ada di situ, seperti kayu api, batu, dan air yang ada di dalam parit tersebut. Dan Elia memerintahkan rakyat yang melihat kejadian itu untuk menangkap semua Nabi Baal dan membawanya ke sungai Kison untuk disembelih di sana. Dan saya pun mengalami, saudara, bagaimana saya hidup karena mujizat. Selama 1,5 tahun saya harus menggunakan air hujan untuk mandi dan mencuci baju, karena pam saya disegel, saudara. Karena saya menunggak dan tidak bisa membayar selama 3 bulan. Dan Tuhan memerintahkan saya tidak boleh minta tolong kepada siapapun pada saat itu. Lalu saya sampaikan kepada Allah. Ketika Allah datang kepada saya katakan, sekarang pam saya sudah disegel dan saya tidak memiliki air lagi. Bagaimana Bapak? Apa yang harus saya lakukan? Lalu Allah katakan kepada saya, pakai air hujan. Saya terkejut, saudara, mendengar hal itu. Saya tidak habis pikir kalau saya harus pakai air hujan. Benar, saudara, setelah Allah berfirman, benar-benar saya dipelihara oleh Tuhan melalui air hujan. Allah benar-benar menurunkan air hujan buat kami sekeluarga. Dan sekalipun musim kemarau seperti bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, tetap saja turun hujan, saudara. Dan biasanya Allah kirimkan 3 hari sekali, kadang-kadang 4 hari sekali. Dan air hujan tersebut harus saya tampung ke dalam wadah berupa tempayan untuk persediaan. Dan itu terjadi selama 1,5 tahun, saudara. Dan pernah suatu kali, sudah 6 hari tidak turun hujan, dan saya benar-benar tidak memiliki persediaan air lagi. Tempayan saya sudah kosong semua. Lalu saya sampaikan kepada Allah ketika Allah mengunjungi saya. Lalu Allah katakan, aku akan mengirimkan air hujan untukmu sekarang. Saudara, Allah katakan sekarang. Saya tangkap, lalu saya minta Allah buktikan agar Allah mengirimkan air hujan itu sekarang. Lalu saya katakan kepada Allah langsung, kirimkan sekarang Bapak. Benar, saudara, sekitar 4 menit kemudian, hanya beberapa menit saja, semua awan di sekitar saya melihat semuanya mendung, cuaca menjadi gelap, lalu terdengar guntur petir menggelegar, saudara, seperti pertanda akan turun hujan. Benar, saudara, setelah itu turunlah hujan yang sangat deras sekali. Wow, Allah Bapa kita sangat dahsyat kuasanya, saudara. Saya sangat kagum pada saat itu. Dan selama saya diproses, saya hanya tinggal di rumah saja, saya tidak pernah pergi kemana-mana, saya juga tidak berteman lagi, dan pada saat menderita itu, Allah banyak fokuskan saya untuk pencurahan kuasa, saudara. Dan saya pernah juga tidak memiliki lampu, saudara. PLN saya disegel karena menunggak 3 bulan, di mana saya harus memakai lentera yang memakai minyak tanah yang diberikan oleh seseorang selama 8 bulan. Dan yang luar biasanya, saya bisa menerima keadaan saya dan saya dapat mengucap syukur. Oleh karena itulah saya merasakan proses hidup yang harus saya jalani begitu cepat berlalu dan tidak menjadi terasa lama. Ya, karena ucapan syukur tadi. Dan Nabi Elia pun juga datang mengunjungi saya, saudara, dan memberi salam kepada saya dan mengatakan selamat ya. Lalu saya balas dan katakan terima kasih dengan menyalamkan tangan saya kepada Elia. Jadi sebenarnya, saudara, Nabi Musa dan Nabi Elia itu bersama-sama waktu datang mengunjungi saya. Dan mereka masing-masing memberi salam kepada saya dan memberi ucapan selamat ya kepada saya. Dan saya akan lanjutkan poin ketiga, yaitu Allah Bapa mengutus malaikat Mikael datang kepada saya. Oleh karena saya berperang melawan Raja Neraka, sehingga Allah Bapa mengutus malaikat Mikael datang kepada saya untuk mengajarkan saya bagaimana harus berperang melawan Raja Neraka dan para anak buahnya, yaitu Lucifer di bawah naungan Raja Neraka, serta pengikut-pengikutnya yang adalah dukun-dukun di seluruh negara di dunia.
Saudara perlu ketahui, malaikat yang mampu dan memiliki skill dan power untuk melawan Raja Neraka hanyalah malaikat Mikael, saudara. Dahulu Raja Neraka adalah ajudan Allah di sorga. Ia seorang malaikat, tetapi karena menaruh iri hati dengan Allah, ia ingin menyamai Allah, saudara, sehingga Allah mencampakkan Lucifer ini ke bumi. Dan Lucifer telah membawa sepertiga malaikat di surga untuk dijadikan pengikutnya di dunia ini. Oleh karena itu, Allah sangat membenci orang yang memiliki roh iri hati. Karena iri hati adalah akar dari segala kejahatan, saudara. Malaikat Mikael mengunjungi saya selama 6 bulan, saudara. Dari awal Maret 2007 sampai dengan akhir Agustus 2007. Malaikat Mikael rutin mengunjungi saya untuk mengajar dan melatih saya peperangan rohani dengan Raja Neraka dan dukun-dukun di seluruh dunia. Setiap malaikat Mikael mau datang mengunjungi saya, Allah Bapa pasti memberitahukan saya terlebih dahulu bahwa malaikat Mikaelku akan datang pukul 7 malam. Atau malaikat Mikaelku akan datang kepadamu pukul 4 sore. Kiranya saudara semua sudah memahami dan mengerti mengapa Allah Bapa memberikan saya urapan Nabi Musa dan Nabi Elia ini. Dan akan saya ulangi untuk mempertegas lagi, yaitu untuk membawa seluruh bangsa di dunia mengalami suatu transformasi besar, agar beralih dari kuasa kegelapan atau berhala yang telah mengikat seluruh bangsa di dunia, menjadi berpindah mengikuti Yesus Kristus Allah Bapa sungguh-sungguh dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang adalah satu-satunya terang dunia. Sehingga jemaat Tuhan mengalami terobosan iman secara signifikan dan bukan iman yang biasa-biasa. Dan hidup jemaat Tuhan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus Yesus, sehingga benar-benar mencerminkan kepribadian Allah Bapa di sorga. Saudara, akan saya jelaskan juga apa yang menjadi tujuan Allah Bapa memberikan urapan Nabi Musa dan Nabi Elia ini kepada saya, saudara. Di sini ada 2 hal yang menjadi tujuan Allah Bapa, yaitu pertama, agar seluruh manusia di dunia dilepaskan dari cengkraman dan ikatan Raja Neraka, anak buahnya dan pengikut-pengikutnya, yaitu dukun-dukun atau nabi-nabi Baal, nabi palsu, sehingga mereka dapat diselamatkan dari kebinasaan api kekal neraka yang mengancam hidup mereka karena cinta dan kasih setia Allah Bapa kepada manusia ciptaannya. Dan yang kedua, jemaat Tuhan di seluruh dunia sudah siap menghadapi rapture dan menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai mempelai yang kedua kalinya di awan-awan kemuliaan. Saudara, saya akan jelaskan kalau Allah memberikan urapan Nabi Musa dan Nabi Elia ini kepada saya, fokusnya lebih kepada saya secara pribadi, bahwa Allah telah mempercayakan dan membebani saya suatu tanggung jawab yang cukup berat dan besar sebagai misi dan visi Allah Bapa yang harus saya jalankan dan laksanakan dengan benar-benar serius dan sungguh-sungguh, di mana Allah Bapa telah memiliki agenda tersendiri terhadap diri saya dan hidup saya. Sedangkan tujuan Allah Bapa di dalam memberikan saya urapan Nabi Musa dan Nabi Elia ini, fokusnya lebih kepada misi dan visi Allah Bapa secara pribadi yang adalah sebuah proyek penyelamatan kekal yang diselenggarakan oleh Allah Bapa secara langsung melalui saya demi terselamatnya seluruh manusia di seluruh dunia agar terbebas dari kebinasaan api kekal neraka. Jadi saya perlu ingatkan sekali lagi kepada saudara semua bahwa urapan yang diberikan kepada saya ini bukan serta-merta untuk show off atau pamer, saudara. Tetapi saya harapkan saudara semua yang sangat saya kasihi benar-benar harus menanggapi secara serius dan sungguh-sungguh. Jangan memandang remeh dan jangan lagi bermain-main di dalam dosa. Apalagi saudara adalah seorang yang bertitel hamba Tuhan. Jika hamba Tuhan saja tidak menunjukkan keseriusan dan kesungguhannya, bagaimana mungkin para jemaat dapat menanggapi secara serius? Ini nonsens, saudara. Apalagi bercanda-canda di mimbar, ngejok dan lain sebagainya.
Perlu saudara semua ketahui, umur saudara dan saya di dunia ini 70, kalau kuat dan sehat 80, dan apabila bisa mencapai 85 atau 90, bahkan 95, itu adalah suatu bonus dari Tuhan, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada, saudara. Saudara semua sudah harus mulai memikirkan dan mengarahkan perhatian saudara fokus kepada harta yang di sorga. Dan bukankah semakin berjalannya tahun, justru semakin sedikit waktu yang dimiliki oleh saudara dan saya? Jangan tertidur, saudara. Hari sudah siang. Mari bangun, saudara. Berikan hidupmu bagi Tuhan. Percayalah kepada Allah Bapa, Sang Maestro yang selalu tepat di dalam tindakan dan keputusannya. Sang Maestro tidak pernah gagal, saudara. Janganlah mencontoh bangsa Israel pada masa lalu, saudara. Mereka sudah tinggal di sebuah negeri sebagai orang-orang buangan saja. Tetap saja mereka degil dan tegar tengkuk, tidak mau bertobat. Padahal pada saat itu Allah sangat mengharapkan mereka insaf dan berubah total. Tetap saja mereka memberontak. Mari saudara, sendengkan telinga, hati, pikiran, dan tenaga, serta kekuatan saudara untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.